ternyata soalnya sudah ketutup, sudah selesai. Akibatnya nilainya jadi apa, jelek nanti. Selanjutnya saya ini tahapannya untuk yang tes daring nanti diakses di diklat.kemdikbud.go.id. Nanti tampilannya seperti ini, tes. Klik login, kemudian nanti sama username passwordnya tadi. Mohon kalau bisa disimpan passwordnya. Nah, nanti ini contoh yang kemarin waktu sosialisasi waktu di Pusdiklat, nanti di sini akan muncul kelompoknya. Jadi Bapak Ibu nanti ikut kelompok yang mana, nanti bisa dicek di Google Drive yang saya share, atau nanti saya share untuk jadwalnya yang ada daftar nama, yang ada kelompoknya juga. Nanti klik masuk. Nah, ini akan tersaji 6 modul yang harus diselesaikan. Nah, untuk 6 modul ini tidak harus runut. Kalau yang ini bisa loncat dulu, misalkan oh saya ingin mengerjakan yang tata kelola TIK, itu bisa. Tapi kalau sudah mengklik itu harus dikerjakan sampai selesai, tidak bisa loncat. Jadi kalau waktu memilih ini bisa, oh saya ingin lebih ke organisasi dan tata kerja atau OTK dulu, itu bisa. Jadi nanti tinggal klik, tidak harus runut. Kalau mau runut juga nggak apa-apa. Kemudian selanjutnya, misalkan saya memilih tata kelola TIK, nanti munculnya seperti ini. Nanti akan ada 3 macam aktivitas yang di depan tadi, membaca modul, menonton video atau tayangan, kemudian tes. Tesnya dalam bentuk multiple choice. Nanti teman-teman semua CPNS bisa ngeklik aktivitas, ini membaca dari materi yang modul yang disampaikan sampai selesai. Apabila sudah selesai, nanti akan ada notifikasi di sini centang biru seperti ini. Nanti modulnya seperti ini. Perlu diingat ini yang tadi, jangan menggunakan HP karena bisa tiba-tiba ada telepon terus terbatas durasi, jadi menjadi nggak fokus. Nah, ini apabila sudah selesai sampai sebentar, ini ada gangguan. Ya. Nah, ini nanti dibaca modul, setelah modul nanti ada pop up atau notifikasi bahwa sudah selesai. Kalau sudah selesai nanti akan lanjut ke yang selanjutnya. Ini menonton video, kalau sudah selesai nanti ada notifikasinya sudah selesai, sampai mengerjakan pilihan ganda. Untuk pilihan ganda mohon diperhatikan di durasi ini. Ini biasanya ada tertulis 20 menit, nanti dia bisa jadi ada settingannya berubah nanti dari kementerian. Mohon bisa memperhatikan di durasi ini. Ini nanti diklik dikerjakan di sana. Nah, kemudian ini kalau durasinya, ini contoh kalau mengerjakannya, ini dia durasinya menghitung mundur. Jadi apabila ada gangguan, otomatis jawaban ini akan terlewati ya. Selama masanya masih belum habis, bisa memperbaiki jawaban. Jadi misalkan jawaban yang nomor 1 kelihatannya masih kurang yakin, bisa memperbaiki selama waktunya masih ada. Nah, untuk teman-teman semua, materi bisa diakses di http://faq-pktbt-uns. Nanti materi di sana, termasuk nanti saya share juga video. Jadi teman-teman yang ikut ini atau yang belum masuk nanti bisa dibantu untuk share, karena pelaksanaan daring kompetensi teknis umum dan kompetensi teknis substansi itu dimulai besok Senin sampai tanggal 23. Kemudian untuk helpdesk-nya teman-teman bisa mengakses di https://www.sli.do. Nanti ditulis di dalam pagarnya itu pktbt.uns.id. Ini untuk helpdesk-nya. Nanti kita simulasikan untuk saat ini, mungkin sudah bisa teman-teman mengakses ini aja, www.sli.do. Nanti sambil teman-teman menuliskan pertanyaan di sana, akan kita tampilkan juga di sini nanti.
sekian untuk sekilas gambaran apa istilahnya untuk tes PKTBT baik untuk KTU maupun KTS. Demikian Pak Iwan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Andi yang memberikan informasi bagaimana dan mekanisme seperti apa yang harus dilalui oleh Bapak Ibu terkait dengan persiapan untuk melakukan PKPBD besok Senin. Jadi kita masih ada waktu hari ini ya, Jumat, Sabtu, sampai Minggu. Oke, saya langsung dialog hal yang disampaikan ke kami nanti terutama terkait dengan masalah pariwisata simulasikan. Bapak Ibu. Pak, suaranya menggema, Pak. Menggema. Ya, mungkin yang kepek UNS perlu di mute. Nggih, matur nuwun. Bapak, mohon tolong untuk yang slide presentasi sebelum halaman terakhir, apakah bisa di-share kembali? Terima kasih. Maaf Pak, sedikit tanya. Ya, saya Sutresno dari Teknik Elektro. Misalkan kita dari Teknik Elektro 4 orang, maka mentornya sama tidak apa-apa nggak Pak? Kaprodi semua gitu. Tidak apa-apa Pak. Karena jumlah dosennya kan ada 4. Kaprodinya 1, maka boleh, tidak apa-apa, 1 mentor untuk beberapa dosen. Oke, terima kasih Pak. Mohon izin menambahkan Pak Iwan, untuk teman-teman CPNS mohon melakukan konfirmasi kehadiran sebelum tanggal 20. Ya. Jadi tanggal 20 sampai dengan tanggal 23 itu sudah pelaksanaan. Terima kasih. Halo. Mau tanya Pak? Saya Hafi dari Fakultas Kedokteran Pak. Mau menanyakan untuk yang jadwal dari tanggal 20 sampai tanggal 23 itu untuk acaranya itu dari jam berapa sampai jam berapa ya Pak ya? Terima kasih. Untuk acara bisa dimulai dari jadi 24 jam dari nanti diberi waktunya yang paling ideal untuk Bapak Ibu. Baik, mohon izin bertanya Pak.
dihubungi madu neng-nengane. Jadi Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin disampaikan lagi bahwa saya beberapa kali membaca chat dari Bapak Ibu, itu di sini memang ada yang tadi minta slide-nya diperlihatkan lagi, ada yang lagi putus-putus. Untuk referensi kita siapkan Bapak Ibu. Nanti materi akan kami share lagi. Kalau memang ada, apakah karena modul dapat dikerjakan dalam suatu hari? Tidak ya, Mas Andi ya. Jadi artinya ke-6 modul itu modul yang di tempat kita apa modul pada saat PKTBT maksudnya? Jadi modul pada saat PKTBT. Nah, berarti tidak bisa kan dilaksanakan dalam satu hari? Iya, tidak. Itu tidak bisa langsung digunakan, tidak bisa. Tetap ada jadwalnya kan? Satu hari mengerjakan apa, 2 hari hari kedua mengerjakan apa gitu. Begitu Bu Arsi Andre Langgi. Ya, kami sampaikan demikian. Terus mentor kita pilih sendiri atau bagaimana? Mentor itu adalah kaprodi masing-masing ya. Panjenengan nanti kalau kaprodinya daftar nama kaprodi nanti sudah kita kirimkan ke fakultas masing-masing di melalui Kasubag Keuangan dan Kepegawaian. Jadi nanti nama mentornya siapa, NIP-nya apa itu nanti dia pilihkan atau mungkin bisa ditanyakan ke Kasubag di fakultas masing-masing. Untuk mentor ada official surat penunjukannya atau kita infokan sendiri ke mentor. Ini nanti kami akan menyampaikan melalui surat untuk penunjukan mentor ini sebagai tindak lanjut pelaksanaan PKTBT dan juga latsar yang akan dilakukan secara berkelanjutan. Terus kemudian tes pilihan ganda berarti harus tanggal 23 mengerjakannya. Jadi jadwal yang sudah diberikan oleh Kemdikbud untuk kegiatan PKTBT yang mulai tanggal 20 itu sampai dengan 23 Ibu. Jadi memang panjenengan mau tidak mau harus mengikuti itu. Itu jadi satu rangkaian ketika panjenengan nanti akan mengikuti latsar. Tes pilihan ganda berarti harus sudah. Ini untuk isian data profil. Untuk email instansi, telepon, fax diisi fakultas atau pusat. Email BDS. Kita pakai email BDS. Nah, maksudnya instansi pakai di dunia mereka masing-masing. Itu. Kalau nanti data pusat, nanti masuk ke biasanya kalau kita pakai pusat. Nah, maksudnya ini berarti kan fax itu diisi di fakultas masing-masing, ya kan? Telepon juga. Iya, telepon fakultas masing-masing. Email kita pakai yang staff itu semua. Apa gimana? Email harus pakai stasiun. Oh gitu. Jadi emailnya email instansi. Oke. Itu Bu Yeni Farida. Untuk email instansi kita pakai ya, kita pakai nama email instansi WNS staff@wns.ac.id. Kemudian untuk yang diupload di Google Drive, maksud dokumen klasikal dan prosedur apa ya?
Jadi begini, panjenengan punya dokumen-dokumen terkait dengan klasikal itu ada beberapa, misalnya pernah mengikuti seminar apa, pernah mengikuti pelatihan apa. Nah itu nanti panjenengan scan dan panjenengan upload di Google Drive-nya itu. Karena nanti di situ sudah disiapkan oleh Mas Andi, itu di Google Drive itu ada nanti yang folder klasikal sendiri, non klasikal sendiri, dan setiap folder itu sudah membedakan nama masing-masing. Jadi nama, kemudian angkatan berapa, terus kemudian ada jenis klasikal dan non klasikal seperti apa, dan form untuk peserta PKTBP itu nanti yang yang disertakan dengan mental. Itu ya Pak Pandu bisa dipahami ya. Terus kemudian ada saat ini kami juga apakah diperlukan kalau dari atasan kami di rumah sakit. Panjenengan tugas di rumah sakit itu kan hanya menugaskan itu. Jadi kalau menurut kami tetap kopinya ya, mentornya ya tetap sesuai dengan yang ada di Dinkes panjenengan, yaitu di itu di Dr. Salina Meta. Kemudian ada dari Bu Nur Sumianise. Apa untuk mentor berarti kita menunggu informasi dari pusat itu draft surat ataupun form untuk nama-nama mentor sudah kami share ke masuk juga diisikan nama-nama mentor dari setiap dosen-dosen yang sudah ada. Jadi nanti setelah kami dapatkan dari Kasub itu, kemudian mentornya kami akan siapkan surat dari universitas untuk menjadi mentor daripada calon dan yang akan mengikuti PKTBT dan juga dasar yang akan dilaksanakan dan seterusnya. Terus kemudian apakah ada batas minimum skor yang harus diperoleh saat dan dokumen klasikal non klasikal? Mohon izin interupsi Bapak, suaranya masih terputus-putus karena ada yang masih belum di-mute Pak, atas nama Alamanda. Terima kasih Bapak. Mohon untuk di-mute dari situ mungkin bisa. Jadi Bapak tolong diulang untuk penjelasan mentor kami siapa, karena tadi ada gangguan suara dari mic peserta. Terima kasih. Bapak Ibu, sekali lagi daftar nama mentor itu sedang kami kirim ke masing-masing fakultas untuk dilengkapi oleh masing-masing kandidatnya. Jadi kami memang sedang mengirimkan daftar nama panjenengan dan sekaligus nama mentor yang harus segera dilengkapi oleh masing-masing prodi panjenengan dan juga fakultas. Nah, data setelah kami dapatkan nanti akan kami segera tindak lanjuti dengan surat kesediaan untuk menjadi mentor Bapak Ibu pada kegiatan PKTB ini, dan juga nanti karena harus melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen-dokumen yang panjenengan unggah, kan gitu.
nanti yang kemudian akan kami sampaikan ke mentor-mentor Bapak Ibu. Begitu, J. Oke. Kalau untuk batas minimum skor, seperti apa Mas Andi? Kalau yang dijelaskan di buku pedoman itu hanya untuk KPU itu dinilai 40%, untuk KTS 60% gitu. Di situ tidak ada tekanan lulusnya berapa. Oh gitu. Itu Pak Sumiat, Pak lupa saya tadi. Pak Sumiat Moko ya. Ada lagi nih Pak, kalau yang non klasikal biasanya tidak ada dokumen-dokumen seperti yang klasikal, bagaimana Ji? Sandi, yang non klasikal biasanya tidak ada dokumen-dokumen. Itu minta surat tugas saja Pak. Pak Arianto Adinugroho, jawaban dari Pak Andi. Tadi untuk yang dokumen-dokumen yang non klasikal itu bisa dilampirkan berupa surat penugasan dari fakultas, misalnya panjenengan melakukan benchmarking, melakukan penelitian apa, dan kemudian melakukan pengabdian masyarakat kemana, itu kan mestinya panjenengan ada surat tugasnya. Nah, surat tugas itu yang jenengan kumpulkan, panjenengan bisa upload. Bahasanya panjenengan sudah melaksanakan kegiatan non klasikal seperti itu. Terus ini ada yang masih kan ya, berarti tidak ada yang pertanyaan ada jelas ya suara saya, mudah-mudahan ada yang menanyakan suaranya ngeblur. Kemudian izin bertanya, ini berkaitan dengan kami yang masuk pindah home base di sekolah vokasi. Nah, karena kalau sebelumnya kami di FIB, apakah untuk prosedur PKTBT prosedur tetap di FIB atau di sekolah vokasi berkaitan dengan mentor tersebut? Ini yang baru kami diskusikan tadi, bahwa memang formasi awal penjenengan itu kan kemudian di FIB. Nah, tetapi kebijakan dari pimpinan fakultas kemudian kalau memang penjenengan kemudian pindah ke vokasi, berarti mentornya nanti ya juga dari vokasi, Bu. Pak Nanang Wijayanto, maaf Nanang Wijayanto, nanti PKTBT-nya itu langsung ke sekolah vokasi, karena home base panjenengan sudah nanti berpindah ke sekolah vokasi. Dari Bu Seswanti, mohon izin bertanya, jika sudah memiliki sertifikat pekerjaan, apakah tetap butuh dokumen klasikal dan non klasikal? Benar, itu tetap butuh. Jadi sertifikat pekerja itu hanya salah satu jenis dokumen. Jadi bisa, kalau catatannya untuk pekerjaan itu boleh diperoleh sebelum jadi CNS, itu belum bisa dipakai. Tapi dokumen selain itu menggunakan dokumen yang didapat setelah SKMT, CNS. Jadi dokumen sebelum SKMT, CNS tidak bisa dipakai. Berarti kalau dia menggunakan sertifikat pekerja yang diperoleh sebelum CPNS, bisa, gitu ya. Dan dokumen lain kalau sebelum CPNS tidak bisa.
hanya pekerjaan. Begitu Ibu Seswanti, ini pengecualian untuk sertifikat pekerti yang diperoleh sebelum panjangan jadi CPNS di UNS bisa digunakan, tetapi untuk dokumen-dokumen lain yang diperoleh sebelum SPMT itu tidak bisa diunggah di dokumen klasikal. Kemudian ada Ricky Andriana. Untuk konfirmasi kehadiran, apakah cukup 1 kali di awal sebelum tanggal 20 atau setiap akan melakukan kegiatan KTM? Cukup sekali. Oke, Pak Ricky Andriana, ini panjenengan konfirmasi kehadiran cuma sekali di awal. Jadi begitu panjenengan sudah terkonfirmasi, nanti itu sebagai bukti panjenengan akan mengikuti kegiatan PKTBT tanggal 20. Kemudian berkas PKTBT di maksimal di upload kapan sih? Hasil dari konsultasi dengan OJK waktunya sama dengan KPU. Jadi maksimal dengan 23. 23 ya, berarti kita masih punya waktu malah 8 hari. Ini cuma Sabtu, Minggu kan, masih ada tanggal 20, 21, 22, 23. Itu sih Pak siapa ini tadi? Oh, Bu Aulia Hapsari, maaf ya. Berkas PKTBT maksimal upload kapan? Sampai tanggal 23 ya? Sebelumnya Pak kan bisa. Kalau bisa sebelumnya. Karena nanti admin dan verifikator itu memasukkan. Oh, kasih batas waktu aja Mas. 2 hari sebelum penutupan berarti 21 aja ya? 21 aja, Bapak Ibu kesepakatan, karena kan nanti ada admin yang harus memverifikasi. Baik dari kepegawaian juga dari pimpinan mentor panjenengan itu kan harus verifikasi juga. Nah, jadi monggo kita buat kesepakatan untuk upload dokumen klasikal, non klasikal dan dokumen yang lain itu kita batasi sampai tanggal 21 agar kami juga punya waktu, karena kami nanti juga harus mengupload juga gitu. Itu ya Bu Aulia dan juga Bapak Ibu yang lain, mudah-mudahan ini bisa dipahami agar kami juga punya waktu untuk bekerja. Kemudian ada Alif Al-Hilal. Wah, ini yang kemarin baru. Selamat Pak Alif Al-Hilal, karena panjenengan adalah orang terakhir yang kemarin sempat SK-nya masih tertunda, dan alhamdulillah sekarang sudah bisa bergabung. Saya baru masuk aktif per 1 April dan belum pernah mendapat pelatihan klasikal maupun non klasikal apapun. Bagaimana ATS saya? Klasikal dan klasikal itu bisa SK pengajar pasti sudah ada. Ya. Paling tidak panjenengan punya jadwal untuk mengajar itu bisa dimasukkan Pak Alif. Kalau memang belum ada dokumen-dokumen yang lain, ya nggak apa-apa, karena memang itu memang bukan kesalahan panjenengan. SK panjenengan juga baru turun terakhir itu di bulan Maret atau enggak, sehingga SPMP-nya per 1 April Maret. Kemudian ada Dr. Risalina, serupa dengan Pak Nanang. Tadinya kami di SK juga di Prodi PPDS, tapi saat ini kami lebih banyak mengajar di Prodi Farmasi Dokter, karena saat ini rumah sakit adalah untuk mengajar Prodi Profesi Dokter. Jadi kami di Prodi Profesi Dokter, bahkan di PPDS. Apakah bisa kami mentor dari atasan Prodi Profesi Dokter?
seperti apa dasarnya? Itu untuk pertanyaannya Bu Dokter Rosalina, gini. Ini Bu Dokter ini sama Pak Nanang Wijayanto tadi. Pak Nanang Surat, iya Pak Nanang ya. Itu lebih banyak mengajar di prodi profesi dokter. Karena saat ini kami lebih banyak mengajar di prodi profesi dokter di rumah sakit. Ya kan? Produk dikti kami di prodi profesi dokter, bukan di PPDS. Memang menambahkan Pak, untuk data Volab itu memang kadang perubahannya sangat dinamis oleh bagian PPMP dan akademik untuk pendidikan lebih lanjut. Jadi kadang itu bisa berubah, bisa dipinjam ke aplikasi data lain. Tapi untuk PKJP ini biasanya konsentrasinya ke prodi sesuai SK di CPNS. Kalau perubahan pada saat pelaksanaan itu nanti sedapat mungkin yang dilaporkan adalah sesuai prodi saat SPNS. Tadi pertanyaan setelah penelitian SPNP itu ini langsung di langsung di sana atau baru saja di Volab Dikti itu panjenengan prodi profesi dokter. Kalau nanti saya bisa disampaikan oleh tadi, itu kalau di Dikti itu memang tadi sampaikan kebutuhan institusi itu memang setiap saat bisa berubah. Nanti jangan kaget kalau tiba-tiba nama penelitian itu berubah home base. Karena kami selalu masing-masing mungkin sejak pimpinan fakultas, mungkin juga pimpinan masing-masing. Maaf Pak, izin interupsi lagi. Mic-nya kurang jelas lagi Pak. Nggih matur nuwun. Jadi perlu kami sampaikan di sini bahwa Bu Dr. Rosalina untuk Volab Dikti itu kan tadi disampaikan oleh Pak Andi bahwa untuk kepentingan institusi bisa jadi home base itu akan selalu fluktuatif. Bisa jadi sekarang panjenengan ada di profesi dokter, mungkin semester depan atau mungkin kapan waktu itu juga akan berpindah. Dan ini juga berlaku bagi semua dosen biasanya. Karena ini perlu kami sampaikan juga kepada semua Bapak Ibu agar tidak kaget. Karena home base Bapak Ibu nanti itu bisa jadi berubah. Nah, perubahan ini seperti apa dan siapa yang melakukan? Ini biasanya yang punya kewenangan ini adalah LPPMP. Jadi bukan kepegawaian. Karena mengikuti kepentingan institusi. Tadi disampaikan oleh Pak Andi, misalnya untuk akreditasi, ini butuh dokter misalnya yang butuh dosen yang harus mengampu di prodi ini paling enggak minimal ada 5. Ternyata baru ada 3 dan harus dicarikan dosen yang mungkin punya bidang ilmu yang hampir sama. Nah, bisa jadi panjenengan akan dialihkan untuk masuk di home base prodi tersebut. Jadi ini adalah sesuatu yang sering terjadi dan itu bukan kepegawaian yang melakukan perubahan itu, tetapi ada di APBNT. Nah, untuk Bu Rosalina tadi, Bu Dr. Rosalina, bahwa kemudian panjenengan di awal adalah sebagai misalnya di home base-nya adalah di prodi PPDS, ya mungkin
Menurut saran kami, nanti mentornya juga dari PPDS saja. Kemudian ada Bu Octavia Herawati, untuk berkas yang bisa digunakan sebagai dokumen ATS, apakah ada masanya? Misalnya sejak diangkat CPNS Juli sampai dengan sekarang atau Tempo. Menambahkan Pak, tadi masa dokumen itu yang berlaku boleh sebelum CPNS hanya untuk SK pekerti AA. Selain itu yang diperoleh setelah menjadi CPNS itu dokumen. Jadi kalau pekerti AA didapat waktu menjadi non PNS, baik di UNS maupun di luar, itu bisa digunakan. Tetapi kalau sertifikatnya misalkan mengikuti pelatihan penulisan bahan ajar, ikut di L2 Dikti, nah itu nggak bisa dipakai. Kecuali ikutnya saat di UNS, di LPPMP mengadakan pelatihan itu bisa digunakan. Terima kasih. Apa lagi nih tadi? Mohon izin, untuk artikel ilmiah jurnal yang untuk pemberkasan, apakah harus yang nama pertamanya saja? Khusus untuk PKTBT boleh sampai nama kelima, boleh gitu. Saya coba untuk yang selanjutnya. Ini Bu Anastriani. Ini mohon maaf Pak, saat ini saya sedang di luar kota, sedangkan semua berkas ada di Solo. Untuk menyiapkan berkas non klasikal, saya terkendala dengan kebijakan karantina wilayah. Apakah ada kelonggaran untuk kasus tersebut? Mungkin Ibu Anastri dioptimalkan minta bantuan untuk saudara yang ada di Solo, karena kami juga sudah kami sampaikan juga ke admin Pusdiklat, waktunya tetap dari tanggal 20 sampai 23 untuk UNS gitu. Jadi sedapat mungkin nanti dioptimalkan, nanti bisa mungkin minta bantuan untuk difoto nanti per halaman atau hanya dokumennya nanti dikirim by WA ke panjenengan, dan panjenengan bisa menyimpan ini termasuk dokumen klasikal, ini bukan non klasikal. Kemudian untuk yang prodi Ibu Junia Hastami, prodi sesuai SK CPNS dilakukan berdasarkan volat. Memang untuk PKTBT sesuai CPNS sesuai di SPMT. Jadi bukan di volat. Kalau di volat itu ada kepentingan dari lembaga, kadang untuk akreditasi bisa dipinjam gitu. Nanti yang melakukan itu oleh bagian LPPMP dan akademik. Sebentar saya lanjut ke Tasfia Awali Abdul Matin. Maaf, mau konfirmasi sekali lagi untuk isian profil SIM Diklat seperti alamat, email pribadi, email utasi tadi sudah disampaikan oleh Pak Iwan. Jadi nanti email pribadi menggunakan email staff, alamat sesuai alamat di KTP, kemudian alamat instansi menggunakan alamat prodinya ya Pak, fakultasnya ya Pak. Kemudian emailnya email dari fakultasnya. Dan saya lanjut ke Ari Suryawati. Ya. Mohon izin bertanya Bapak, apakah untuk SK mengajar
hanya bukti mengajar di prodi saja atau juga dilampirkan yang di luar prodi. Untuk ini bisa semua, pokoknya yang termasuk Tridharma, Bapak Ibu merasakan Tridharma, mungkin Bapak Ibu lebih paham yang termasuk pengajaran, pendidikan, pelatihan, dan penunjang. Nanti mungkin Bapak Ibu menjadi apa istilahnya narasumber atau menjadi moderator, itu juga bisa masuk di sana. Dan nanti Bapak Ibu malah lebih yang paham termasuk yang melaksanakan Tridharma. Saya lanjut ke Tastafian. Terima kasih. Terkait pekerti kalau sertifikatnya hilang tidak apa-apa kan? Kalau tidak pindah. Ini harus kalau sertifikatnya hilang nggak apa-apa. Tapi yang dibutuhkan di sini hanya scanan asli. Jadi kalau hilang nggak apa-apa. Kalau di Pusdikat hanya butuhnya scanan asli. Jadi tanya dokumennya. Kecuali memang nanti ada mau dimundah, tapi dari sampai sekarang belum ada rencana dimundah dari Pusdikat. Jadi nanti sedapat mungkin ini dicari dulu soft copy-nya. Siapa tahu waktu mengusulkan ini Setgas belum ya. Kalau Setgas itu pasti ada dokumennya. Kalau tidak, ini pekerti AA-nya didapat di mana? Itu ditanyakan yang penyelenggaranya. Kalau di UNS di LPPM, kalau di L2 Dikti itu di L2 Dikti itu di Kopertis di bagian kepegawaiannya biasanya nyimpan. Dan pekerti AA yang boleh hanya pekerti AA yang diselenggarakan oleh lembaga yang sudah diakui. Misalkan PTN itu sudah otomatis, kalau PTS tidak bisa diakui. Jadi kalau PTS melaksanakan pekerti AA itu tidak bisa diakui, karena yang pekerti AA yang bisa diakui untuk Setgas hanya dari PTN dan L2 Dikti. Saya lanjut ke kalau nggak ada scannya gimana? Ini ya sedapat mungkin dicari, mungkin fotonya di mana dokumen yang dimiliki. Ya mungkin ini sebagai besok kalau ada apa istilahnya Bapak Ibu nanti terlibat dengan akreditasi juga biasanya diminta dokumen, mungkin sedapat mungkin nanti bisa didigitalkan juga nanti. Ya. Ini saya lanjut ke Pak Andriko Sandria, mohon izin untuk informasi alamat institusi. Kalau di SK CPNS itu unit kerjanya tertulis Universitas 11 Maret, apakah tetap ditulis fakultas? Fakultas tidak apa-apa, nanti kan di fakultasnya kan terteranya kan hampir 90% di Insinyur Sutami ya Pak, sama-sama. Kecuali memang yang home base-nya di Kebumen gitu. Ya itu cari yang Kebumen. Tidak apa-apa ini tidak. Ya. Hanya misalnya fakultas FIB kan alamatnya tetap Jalan Insinyur Sutami nomor 36A. JPS. Kemudian ini Ibu Ismawati Septiningsih, mohon Bapak izin bertanya, saya sudah punya sertifikat pendidik sebelum PPNS di UNS, apakah itu bisa digunakan? Maksudnya Setgas ini bisa. Jadi nanti sertifikat Setgas juga bisa dinilai sendiri sebagai dokumen klasikal. Pekerti AA-nya juga bisa diakui, jadi bisa dua itu nanti. Kalau yang sudah punya sertifikat Setgas itu, sertifikat Setgasnya bisa diakui. Pekerti AA-nya kalau sudah punya juga bisa diakui. Terus nanti, tapi kalau yang pelatihan lain-lain yang didapat sebelum jadi CPN ini tidak bisa. Kalau Setgas ini bisa kan? Karena Setgas itu menginduk dengan pekerti AA. Terus lanjut ke Baskara Nugroho Putra. Yang ekspor bagaimana Pak alamatnya? Oh manahan. Yang ekspor Pak. Pakai alamat manahan aja Bapak. Bapak. Nanti kan di situ kan muncul misalkan Fakultas Keolahragaan Jalan Misterapa Universitas 11 Maret, karena ada home base utamanya kita kan di dalam naungan Universitas 11 Maret. Tidak apa-apa Pak, ini hanya untuk surat menyurat biasanya ini Pak. Tapi yang paling penting itu sebetulnya gelar, nik, tanggal lahir itu mohon dipastikan. Nanti kalau sertifikatnya apa rasanya PKTBT ini turun, ada kesalahan di tanggal lahir, kemudian tahun lahir, sama nik itu biasanya yang untuk merubahnya itu kelihatannya kesulitan gitu.
Selanjut ke Aktaya Herawati, ceritanya lagi apakah ada skor untuk masing-masing dokumen. Untuk skor di sini hanya klasikal misalkan memiliki dokumen misalkan lebih dari 5 itu skornya misalkan 80 gitu. Kalau hanya memiliki 1 sampai 3 hanya dapat 70 gitu. Lebih dari 5 itu 100 misalkan, hanya skornya seperti itu. Nanti sedapat mungkin ada perwakilan dokumen klasikal dan non klasikal. Sedapat mungkin usahakan seperti itu ada. Khusus Mas Alif Ahmad Ahilal, nanti sedapat mungkin coba mencari yang surat meminta surat tugas pengajarnya itu untuk mengisi yang klasikalnya. Yang non klasikal nanti coba kalau memiliki misalkan sastra Inggris sastra Arab ya. Kalau memiliki kalau yang bahasa Inggris bisa menggunakan tes TOEFL atau TOEFL itu bisa dihitung juga, tapi itu harus saat sudah CPNS. Nah, Mas Alif itu kalau pengen mengisi ya mungkin kalau punya sertifikat tentang Tridharma itu bisa digunakan di situ. Nanti coba saya konsultasikan ke kementerian khusus Mas Alif karena TMT-nya 1 April gitu. Kemudian untuk Ismawati ini belum diundas. Oh, sudah. Sekarang atasnya yang itu sudah Pak tadi. Sebetulnya apakah ada skor untuk masing-masing dokumen? Jadi skornya itu hanya di klasikal non klasikal. Jadi klasikalnya ada berapa? Misalkan punya sertifikat jumlahnya 3 atau 6 itu dapat skor 100. Biasanya 1 sampai 3 itu dapat 70. Jadi sedapat mungkin memang harus ada perwakilan kalau bisa. Klasikalnya itu contohnya misalkan pekerja AA atau sertifikat, terus non klasikalnya misalkan ini Bapak Ibu kan mungkin ada membuat kelas daring, ini minta surat tugas saja bisa ini. Jadi kan Bapak Ibu kan melakukan daring dengan mahasiswa itu minta surat tugas bisa untuk mengisi yang non klasikal itu. Saat itu kan banyak perkuliahan baru daring terus minta surat tugas saja. Ini baru kepikir itu kan. Itu malah bisa itu sudah learning itu bisa nanti. Atau di kita kan ada learning entah pakai Moodle atau pakai apa yang di UNS ini atau Google Classroom. Bapak Ibu itu mintakan surat tugas saja dari Kaprodi atau atasan kalau sudah melakukan kelas online melalui Google Classroom itu bisa juga Pak. Intinya semua dokumen harus ada pengesahan minimal surat tugas itu. Ini Bu kembali ke sudah banyak ya sudah. Saya tadi awal saya tidak bisa melihat tampilan PPT. Nanti untuk tampilan ini bisa diakses di alamat untuk materi, nanti termasuk videonya. Saya ada video nanti yang tadi lupa atau belum mengikuti baru bergabung, nanti bisa saya melihat di video tutorial. Nanti saya share, sebentar lagi saya share. Ini untuk Mbak Yeni Farida. Kemudian untuk Mas Pandu, kalau semisal surat tugas hilang, apakah bisa menggunakan sertifikat hasil seminar? Bisa. Ini kan salah satu komponen aja dari klasikal itu banyak sekali. Jadi nanti kalau misalkan terpaksanya hanya tidak punya pekerja AA, punyanya hanya sertifikat, misalkan kalau IT itu ada CCNA, nah itu bisa digunakan. Tapi harus diperoleh setelah menjadi CPNS, jadi SPMT-nya. Pekerjaannya nggak ada nggak apa, hanya ada satu itu nggak apa-apa. Yang penting ada isinya. Terus kemudian itu tidak terpaku harus semua dari surat tugas itu enggak. Kalau tidak ada surat tugas bisa diwakili dengan sertifikat, entah sertifikat sebagai narasumber, sebagai moderator atau peserta juga bisa. Yang penting ada bukti fisik,
termasuk misalkan mengikuti proseding itu, foto proseding itu kalau terpaksa, tapi jangan pakai foto dulu, ya penting ada sertifikat prosedingnya itu bisa Pak. Kalau yang cerdas kemarin memang boleh menggunakan foto proseding karena beberapa proseding internasional tidak menyaksikan sertifikat, hanya background foto itu. Terus Pak Pandu sudah, terus Pak Baskoro sudah, terus Octavia. Berarti tidak seperti untuk PKTBT tidak seperti penilaian pangkat. Jadi kita lebih fleksibel Bapak Ibu. Jadi kalau PAK kan itu sudah dinilaikan, nggak bisa dinilaikan. Kalau ini masih luas. Jadi intinya tadi hanya pekerti AA itu dapat dinilai yang diperoleh sebelum menjadi CPNS boleh. Tapi selain itu semua harus saat sudah menjadi CPNS terhitung dari SPMT atau CPNS-nya kalau asal. Terus ini Mbak Dini sudah muncul masuk ke halaman, sudah berhasil mengisi daftar kehadiran dan profil. Untuk tampilan profil tercetak Sleman 13 April. Apakah seperti ini? Untuk profil nanti untuk pengisian nanti coba saya cek di daftar konfirmasi. Nanti ini untuk mengecek harus off dulu. Nanti untuk Budi ini yang penting tanggalnya sudah sesuai tanggalnya. Jadi tanggal ini sebetulnya tanggal Budi ini itu melakukan konfirmasi kehadiran. Tanggal melakukan konfirmasi kehadiran ini tanggal 13. Kalau tanggal 13 tidak ada karena tidak ada menunya langsung kita. Oh, nggak apa-apa. Ini berarti mungkin default dari sistemnya. Ya. Mungkin ada bugnya dari sana, nanti kita sampaikan juga ini yang perlu disampaikan. Catat juga ini. Nah, catat dulu. Konfirmasi. Terus selanjutnya Dian Perwitasari, mohon izin bertanya, KTU tidak kan ada 6 modul. Saya sempat dengar bahwa tidak bisa dilakukan tes daring 6 modul dalam satu hari karena ada jadwalnya. Jadwal yang dimaksud seperti apa ya? Apakah bisa 2-3 modul dalam sehari? Kemarin waktu simulasi itu memang dikasih waktu 4 hari gitu, 4 hari. Untuk setiap istilahnya minimal dalam sehari itu maksimal itu 2 modul. Jadi kalau dalam sehari langsung mau dikerjakan itu nanti dianggap ada semacam tidak istilahnya. Kemarin ada memang maksimal dalam sehari itu kalau tanda kutip dia bisa sebenarnya kalau melihat waktunya pasti tidak akan selesai lah, itu karena di drag mungkin bisa selesai dalam sehari maksimal 2 modul. Nanti karena itu ada 6 modul. Kalau istilahnya setiap sehari itu 2 modul kan nanti bisa selesai tanggal 22 itu nggak apa-apa. Kemudian ke Mbak Lis Nurhaini, surat tugas daring bisakah dari Kapolri Pak Gandar dulu? Bisa. Jadi yang penting ada dari pimpinan dan ada stempel basahnya. Jadi semua dokumen harus ada stempel basahnya. Sesuaikan warna nanti semua dokumen. Kemudian untuk Anissa Nur Hasanah, sertifikat simposium apakah bisa? Bisa. Kan yang asal didapat setelah menjadi CPNS. Dokumen apa saja yang masuk klasikal dan dokumen apa saja yang masuk non klasikal. Untuk Mas Kiki Fajri bisa dibaca di buku panduan pedoman PKDBT. Nanti di situ ada jelas sekali apa yang termasuk klasikal dan non klasikal. Nanti di evaluasi itu ada, nanti bisa dibaca di sana. Kemudian di slide saya juga ada, tapi hanya beberapa, misalnya yang termasuk klasikal apa, non klasikal apa. Yang penting semua
termasuk dalam Tridharma. Kemudian untuk Joko Slamet Saputra, untuk pelatihan jarak jauh ada non klasikal, apakah dapat menggunakan pelatihan yang model web? Bisa, asal intinya ada surat penugasan, misalkan panjenengan jadi menjadi dosen untuk online, pembimbing online misalkan, pakai webinar itu bisa. Yang penting ada surat penugasan, entah dari Kaprodi atau apa, nanti bisa. Untuk Pak Joko Slamet Saputra. Kemudian untuk Bu Widya Noventari, terkait dengan peserta login kali pertama dengan NIP, password saya yang mana nih Pak? Passwordnya semua sama. Kalau pertama kali passwordnya SIM diklat kecil semua. Ngemplak. Usernya menggunakan tamu NIP. kalau luar daerah lebih omah melu kerja bakti. Nanti kalau dirubah mohon apa istilahnya disimpan. Kalau terpaksa lupa nanti ada menu lupa password gitu, nanti bisa diklik, nanti akan ada balasan di email. Gitu. Kemudian Arsi Anggri, jika salah memasukkan dokumen ke klasikal harusnya klasikal, apakah ada waktu revisi atau bagaimana? Untuk memasukkan dokumen klasikal non klasikal ini teman-teman CPNS kan memasukkan lewat Google Drive yang kita share. Nah itu nanti kita kan ada di dalam folder nama Bapak Ibu sekalian itu ada folder klasikal, non klasikal, kemudian ada rekap Excel lah. Itu mohon dituliskan di sana. Kalau sudah selesai nanti sudah diverifikasi. Kalau ada yang salah mohon segera diperbaiki dan konfirmasi ke kami, karena nanti dari dokumen klasikal dan non klasikal dan Excel yang Bapak Ibu tulis, misalkan nanti klasikalnya misalnya memiliki sertifikat penulisan apa istilahnya percepatan penulisan jurnal internasional, nah, itu nanti di Excelnya juga mohon dituliskan. Jadi mengikuti percepatan workshop percepatan penulisan jurnal internasional, buktinya sertifikat. Kalau ada jumlah dituliskan juga jumlah pertemuannya, misalkan 3 jam atau 8 jam, atau kalau 2 hari misalkan sampai 12 jam gitu misalkan atau lebih, nanti bisa dituliskan di sana. Untuk apa istilahnya dokumen klasikal mohon tadi sudah disampaikan Pak Iwan, kita sepakati sampai dengan diunggah di Google Drive sampai dengan tanggal 21 ya Pak tadi Pak, 21.00. Ya. Sampai dengan 20.00. Karena nanti kami ini masih estafet untuk memasukkan, nanti 150 itu kami harus, setiap dosen harus kami masukkan, kemudian nanti diverifikasi oleh pimpinan. Jangan lupa untuk Bapak Ibu untuk dokumen klasikal non klasikal nanti Bapak Ibu kumpulkan. Setelah dikumpulkan mohon dikonsultasikan ke yang di Excelnya itu, panjenengan kirim ke mentor, nanti mohon minta persetujuan gitu. Kalau mentor sudah memberi persetujuan, nanti di kolom Excelnya itu ditulis saja sudah disetujui atau oke dari dari mentor itu, nanti kita langsung ngupload dokumen Bapak Ibu, karena nilainya apa istilahnya persentase nilai KTS itu kan 60%, kemudian KTS itu 60%, KTI itu 40%. Nanti sedapat mungkin jangan sampai sesudah tanggal 21 nanti kami agak kerepotan juga nanti. Selanjutnya untuk jika salah memasukkan domain, sudah tadi, nanti bisa konfirmasi langsung ke kami kalau salah dokumen, nanti dokumennya diperbaiki kemudian konfirmasi ke kami, terus di form di Excelnya sudah diupdate ada perbaikan begitu aja langsung. Kemudian bulan Kakanita, rancangan aktualisasi diri di web di siapa ya, ini untuk rancangan aktualisasi diri ini bisa dibaca di buku pedoman juga. Nanti ini seperti nanti mau melakukan penelitian seperti apa gitu. Jadi kan Rajab itu sebetulnya nanti dia itu ada topik penelitian seperti apa, nanti rancangan aktualisasinya seperti apa, nanti bisa dipelajari di buku pedoman, itu sangat lengkap, ada contohnya juga di sana.
Kemudian sementara ini sudah, mungkin Pak Iwan ada, teman-teman ada yang Pak Iwan dulu ada ini tambahan betul Pak? Prinsipnya adalah bahwa penilaian klasikal atau non klasikal itu didasarkan pada kuantitas ya. Jadi semakin banyak panjenengan mengumpulkan dokumen-dokumen klasikal atau non klasikal, itu tentunya panjenengan akan jauh lebih besar tentunya. Seperti tadi disampaikan Mas Andi, ketika dokumen klasikal itu yang bisa jenengan upload atau jenengan kirim itu lebih dari 6, berarti nilainya 100 mutlak. Nah, ketika dokumen non klasikalnya itu yang jenengan upload itu antara 4 sampai 6, itu mungkin 90. Nah, jadi nanti akan dihitung dokumen-dokumen itu akan dihitung, kemudian akan dirata-rata. Nah, jadilah itu nilai-nilai dari PKTBT panjenengan semuanya. Jadi mulai hari ini monggo kami sampaikan ke Bapak Ibu untuk segera menyiapkan semua dokumen-dokumen yang terkait dengan itu tadi. Bisa juga misalnya panjenengan punya bisa tulisan yang ada di media massa, itu di capture saja, nggak apa-apa. Capture saja, itu kalau bentuk tulisan Bapak Ibu, itu bisa dijadikan dokumen-dokumen klasikal. Bahwasanya panjenengan sudah pernah melakukan misalnya pengabdian masyarakat, atau mungkin ada SK dari dekan, SK dari, atau mungkin bisa laporan panjenengan, laporan-laporan kegiatan itu juga bisa panjenengan masukkan. Nah, jadi sekali lagi jumlahnya berdasarkan penghitungan skornya itu berdasarkan jumlah dokumen yang jenengan ambil. Mungkin begitu informasi yang bisa kami tambahkan, Pak Anggi, dan Bapak juga Ibu yang saat ini bergabung dengan kami di Zoom-Plot, bukan Zoom-Plot ya, tapi Google Meeting. Nah ya, Meet Google, terbiasa dengan Zoom-Plot. Ada lagi yang ingin disampaikan Bapak Ibu? Siapa lagi Mas Andi? Ini sebentar ada pertanyaan terkait penugasan tertentu untuk yang terkait penugasan tertentu untuk yang SK turun sebelum SPMT tapi masa berlaku sampai akhir Desember 2022, apakah bisa? Ini SK tentang apa? Kalau SK-nya yang menerbitkan di UNS bisa. Tapi kalau tugasannya misalnya di PTS tidak bisa. Jadi misalnya panjenengan menjadi PNS itu tugasnya menjadi tim sampai dengan 8 Oktober 2020. Nah, itu Bapak Ibu bisa menggunakan. Itu masih dalam satu home base. Tapi kalau dari dari PTS-nya tidak bisa, karena apa istilahnya dianggap kalau dalam satu institusi masih agak relevan, kalau di luar institusi Bapak Ibu dianggap ngajar lebih dari satu. Ya. PNS karena kebetulan dari mana? Oh ya, berarti dari non PNS bisa ini. Yang penting ini bisa digunakan. Nanti ada tulisan yang sampai apa istilahnya batasnya 2020 itu bisa apa istilahnya dikasihkan di depan, kalau bisa halaman kedua atau ada tulisan di situ
nanti ada mungkin di scannernya misalkan ada surat penugasan dari tanggal berapa itu lebih di filenya ditulis saja nanti misalkan SK penugasan sebagai masakan Tridharma misalkan habisnya sampai Desember 2020. Nah itu di filenya ditulis sekalian. Aksi dan ya. Sudah salah memasukkan, sudah Pak. Tadi kalau salah nanti langsung diubah aja konfirmasi ke kami langsung. Ya. Nanti kami akan membentuk ada tim adminnya, mungkin ada lebih dari 5 orang nanti untuk memasukkan dokumen teman-teman CPNS semua ke menu KTS-nya Pusdiklat. Jadi tadi kita batasi sampai tanggal 21. Nanti mohon diunggah di Google Drive yang seperti ini tadi ya, seperti ini nanti bisa dicek nanti. Ini saya berlanjut ke Pratiwi. Pak, kalau kegiatan yang diliput media nama disantumkan bagaimana? Bisa, itu yang penting semua yang terkait Tridharma yang dilaksanakan setelah SK CPNS itu bisa digunakan dan ada bukti pengesahannya. Kalau di media berarti publikasi di medianya itu, jadi nanti ada capturean dari medianya kalau menulis publikasi di misalkan menjadi konsultan tentang apa istilahnya pengabdian masyarakat ada di Suara Merdeka lah, itu di Suara Merdeka di capture itu bisa. Nanti di Suara Merdeka pada tanggal berapa itu muncul nanti. Terus ini kalau kegiatan yang diliput sudah sama. Atau pendidikan dan industri juga. Apakah ada surat tugas selama prajat ini? Artinya kami bebas beban mengajar ini. Bapak Ibu nanti pada saat pemberian itu prajat, itu pasti ada surat tugas dari fakultas bahwa panjenengan akan mengikuti prajat karena sistem prajatnya kan nanti akan ada on off gitu. On berarti jenengan harus ada di lokasi prajat. Kalau off berarti panjenengan akan aktualisasi diri di prodi masing-masing. Kemudian on lagi begitu. Nah, mohon nanti fakultas pada saat membuatkan tugas bisa dibagi-bagi, bukan dibuat range-nya misalnya panjenengan diundang oleh Kemdikbud untuk mengikuti prajat mulai tanggal 1 Juni kemudian sampai dengan tanggal Juni, Juli, Agustus, September misalnya. Nah, surat tidak dibuat pada range 1 Juni sampai dengan tanggal 30 September, tetapi dilihat surat tugas pada saat panjenengan on itu berapa hari, pada saat off juga berapa hari. Jadi yang dibuat tugas itu pada saat on saja, karena kemarin pengalaman itu dari Fakultas Teknik, itu yang sudah prajat itu ternyata dibuatkan range waktunya 4 bulan berturut-turut. Nah, pada saat habituasi ke prodi itu ternyata kan Bapak Ibu harus masuk, ya kan? Padahal habituasi itu waktunya nanti bisa sekitar 2 bulan. Kalau jenengan dibuat surat tugasnya secara total dari misalnya 1 sampai tanggal 30 Juni, bisa jadi panjenengan nanti setelah 2 bulan masuk itu jenengan tidak dapat uang makan. Ini juga efek dari surat tugas pasti akan berpengaruh ke situ. Jadi mohon nanti misalnya ada undangan WhatsApp itu surat tugas mengikuti pada saat panjenengan on saja. Kalau panjenengan saat dengan off, ya surat tugas itu tidak ada. Itu begitupun juga nanti untuk mentornya jika hak-hak panjenengan terkait dengan masalah keuangan itu juga dapat diperhitungkan. Nanti misalnya jenengan dibuat surat tugas secara menyeluruh, nanti jenengan pada saat off di kampus
dan harus mengerjakan proyek perubahan, itu panjenengan nanti tetap dihitung tidak masuk kampus. Ini Bapak Ibu, kemudian siapa lagi tadi, Mas? Diliput media, kemudian ada surat tugas belajar dari Pak Taufik tadi ya. Sudah selesai nih ya? Selesai. Yeah. Terakhir Bu Pratiwi, terima kasih Pak. Yeah. Itu J, Bapak Ibu. Ada lagi yang mungkin bisa disampaikan. Kalau memang tidak ada, maka pertemuan ada lagi nih Mas. Betul. Bu Febri Liantoni. Ada beberapa nama yang file Excel belum ada, mohon ditambahkan. Ada beberapa nama yang file Excel belum ada, mohon ditambahkan. Nama apa tuh Mas? Yes, sudah disampaikan nanti. Bagi yang belum ada form Excel-nya, mohon jabri ke saya. Nanti namanya siapa saja. Nanti saya kopikan form ini Excel-nya. Kemungkinan karena 150 itu kemarin ada yang belum ke copy salah satu. Atau mau ngopi punya teman sebelah juga nggak apa-apa. Itu masih kosong semua. Jadi boleh ngopi juga. Atau nanti menghubungi kami juga. Kami bantu kopikan di sana. Nanti kalau sudah selesai juga boleh konfirmasi. Nanti tambahan aja Pak untuk menu apa istilahnya helpdesk itu nanti yang menggunakan slido.com itu tadi kita buka sampai tanggal 22 nanti. Kita perpanjang lagi tanggal 23 nanti. Kalau yang pakai Meet Google ini kan nanti kan akan hilang ini apa istilahnya lognya ini. Tapi kalau yang menggunakan Slido akan tercatat nanti setelah ini selesai. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan bisa menggunakan apa slido.com dengan hashtag EKTBT UNS itu tadi. Nanti pertanyaan bisa di sana akan kami insya Allah akan kami jawab secepatnya. Dan ini ada nanti videonya akan kita share ini video tutorialnya untuk diunggah. Kemudian untuk semua file mohon maksimal satu dokumen itu 1 mega maksimal. Kemudian mohon tidak tekannya tidak dijadikan satu. Ya, demikian. Ya, mungkin saya kan cekap. Ya, Bapak Ibu, mungkin demikian yang bisa kami sampaikan pada acara sosialisasi ini. Mudah-mudahan maksimal setiap dokumen ukuran berapa megabyte? 1. Maksimal 1 megabyte. Satu file 1 megabyte. Ya, maksimal 1 megabyte. Terakhir yang tadi pertanyaan dari Bu Ismawati, maksimal tiap dokumen yang diunggah berukuran 1 megabyte. Betul, Bapak Ibu, saya kira cukup sekian informasi yang bisa kami sampaikan terkait dengan persiapan untuk unggah dokumen baik itu klasikal atau klasikal. Monggo sekarang mulai hari ini disiapkan semua dokumen-dokumen panjenengan untuk bisa diupload segera mungkin. Jangan lupa di SIMDIKLAT di Kemdikbud juga segera diisi, ya konfirmasi kehadiran agar panjenengan nanti tidak terlewat untuk bisa mengikuti PKTBT mulai tanggal 20. Mungkin demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas partisipasi dan waktu panjenengan untuk mengikuti sosialisasi via daring hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan muncul setelah kegiatan ini, nanti bisa langsung di Japri
Apa? Oke, di laman Slido. Baik, nanti akan kami jawab secara lebih jelas lagi. Oke, baik Bapak Ibu, saya kira cukup sekian acara kita pada ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya dan teman-teman di Pegawaian mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Ayang. Mas Andi, matur suwun. Terima kasih Pak.